kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi warga tamu yang baru pertama kali bersama beribadah dengan kami. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan ibadah kami. Tuhan memberkati panjenengan semua. Ibadah minggu ini merupakan minggu Paskah yang pertama. Rangkaian perjalanan iman kita memahami langkah dan tahapan kasih Allah demi menyelamatkan manusia. Mari kita masuk dalam kebaktian dengan berlimpah. Sungguh baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi nama Engkau yang Maha Tinggi. Dengan mandolin 10 senang dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyambut dan kita akan memulai kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 358, bait yang pertama dan kedua. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuki ibadah Prapaskah pertama ini dengan pengakuan demikian. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, tema Minggu Prapaskah 1 adalah berpulih dengan membangun ketaatan. Berpulih dengan membangun ketaatan. Masa Prapaskah memanggil kita untuk bertobat dari segala tindakan yang merusak relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam kita. Secara khusus memahami bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka janganlah sampai rusak. Ataupun jika terasa rusak, maka sekaranglah waktunya kita untuk mengembalikan menjadi baik dan berpulih menjadi sembuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali memuliakan Tuhan dengan menyanyi "Pulihkan Kami, ya Tuhan". Pulihkan
mengundang manusia untuk mengusahakan dan memelihara dirinya dan juga memelihara semesta alam. Undangan pemeliharaan ini hadir dalam bingkai relasi persahabatan. Seluruh ciptaan termasuk alam dan juga manusia berasal dari Allah Sang Pencipta. Maka iman kita kepada Allah bukan hanya soal ketaatan personal melalui ibadah dan ritus. Ketaatan juga perlu diwujudkan dalam kesadaran untuk berani berkarya secara nyata dan merawat seluruh ciptaan Tuhan dengan penuh bertanggung jawab. Kita sadar bahwa kita belum sempurna mewujudkan firman melalui keseharian kita. Maka kini saatnya dengan segala kesungguhan hati kita datang kepada Allah, mengaku dan menyesal dan memohon pengampunan dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab sesungguhnya wajah kita belum mencerminkan wajah yang memelihara dan bertanggung jawab atas seluruh tugas yang Tuhan berikan. Dalam pengakuan dosa ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akan diawali dengan sebuah fragmen drama yang akan dilakukan, diperankan oleh pemuda GKJW Jemaat Kepanjen. Pada pemuda kami persilakan. Manusia sejatinya siapa dia? Konon dia dicipta serupa dan segambar dengan yang esa. Benarkah begitu adanya? Manusia, apakah sama sejak semula nafas yang esa dihembuskan ke dalam hidupnya? Ambillah kaca, apakah kau masih menjadi manusia? Datang ke rumahmu ya, aku lamar kamu di depan bapak ibumu.
bagus sekali ini. Berapa? Besok beli, lihat ya. Manusia banyak berubah-ubah, kesombongan, kerakusan, kemarahan, kemalasan, iri dengki, dan nafsu birahi. Lihat betapa dalamnya manusia telah jatuh. Bertobatlah, 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 bertobatlah.
manusia yang telah berubah rupa. Bertobatlah dan hiduplah sesuai gambaran Penciptamu. Ampuni aku Tuhan, saya menyesal. Tuhan ampuni. Ampuni aku di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni aku. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih para pemuda yang sudah memberikan tampilannya drama. Tentu latihannya tidak 1-2 jam Bapak Ibu, bahkan sampai 3 hari. Presentasi dan lain-lain. Semuanya dikasih Tuhan. Sinopsis dari drama tadi demikian, bahwa pada awal penciptaan manusia itu adalah baik, namun kemudian menjadi rusak. Cenderung lupa jika manusia itu adalah karya cipta Allah. Semestinya manusia kembali kepada rencana awal sesuai dengan rancangan. Jangan lupa menjadi manusia, terlebih kita menjadi manusia milik Kristus harus bertanggung jawab dalam segala segi kehidupan. Diharapkan di masa Paskah merupakan landasan yang menjadi landasan bagi kita untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, dari berbagai macam hewan tadi, satu yang saya terkesima yaitu babi. Di Peniwen banyak yang memelihara babi, tapi nggak ada yang bawa roti. Tadi babinya bawa roti. Kata roti, babinya bisa bawa roti sendiri kan, labanya banyak itu ya, para pemelihara itu. Ya Bapak Ibu, dari fragmen drama tadi, marilah kita menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang rapuh, penuh segala kelemahan. Mari kita menghadap Tuhan. Kita berdoa mohon pengampunan dosa. Kepada jemaat kami persilakan untuk berdoa secara pribadi dan nanti akan saya tutup. Mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Dengan segala kerendahan hati, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersujud berdoa, memanggil nama-Mu yang kudus, nama Yesus, karena kami percaya bahwa setiap doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan akan mendengar. Tuhan, kami mengaku berdosa di hadapan-Mu. Kami penuh kelemahan, kami penuh kekurangan. Hati, jiwa, roh, dan segala kehidupan kami
Sesungguhnya terlihat jelas di hadapanmu, tiada satu titik pun yang tersembunyi. Ini kami ya Tuhan, datang dengan segala keberanian. Kami tidak membawa yang baik, kami tidak membawa yang suci dan yang benar, tetapi kami membawa segala pelanggaran dan dosa-dosa. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Sesungguhnya kami memerlukan Engkau. Jika dalam keseharian kami seolah-olah kami mampu mengatasi segala kebutuhan kami, mengatasi segala persoalan kami, mengatasi segala yang kami hadapi, kami lupa bahwa kami hanyalah debu. Pada kesempatan yang baik ini, Tuhan meringatkan kami bahwa sesungguhnya kami butuh Tuhan. Karena Dia, kami berseru, kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami memerlukan Engkau. Sesungguhnya kami tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa-Mu. Kami mohon, Tuhan, masuklah ke dalam hati kami. Roh Kudus, masuklah ke dalam hati kami. Di dalam darah Yesus Kristus kami telah disucikan dan kami dilayani. Haleluya. Amin. Semangat kami persilakan berdiri. Berita anugerah demikian, sambut dan terimalah anugerah pengampunan dari Allah sebagaimana diwartakan di dalam surat Yohanes yang pertama pasal 3 ayat 23 sampai 24. Demikian sabdanya. Inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Kristus anaknya dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kita tanggapi berita anugerah Tuhan dengan kita kembali memuliakan Tuhan, dengan kita menyanyi kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita nyanyikan dengan kita hayati segenap hati dan jiwa. Kasih Allahku sungguh telah Terima
saatnya Bapak Ibu kita akan membaca bacaan firman Tuhan. Kepada yang bertugas bersilakan. Jemaat yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan pelayanan Tuhan, kita satukan hati kita mohon Tuhan. Bapak yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan buat kami pada hari ini dan belajar melihat bagaimana diri kami sebagai manusia, bahwa kami telah berubah jauh di kota kami yang semula, bahwa kami sekamar dan serupa dengan Engkau. Pada hari ini ya Tuhan, kami juga rindu melalui bacaan firman Tuhan, melalui khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Yuin, kami juga boleh belajar dan kebenaran firman Tuhan. Karena kiranya hikmat Tuhan sendiri yang menguasai setiap hati ruangan ini. Biarlah apapun yang kami dengarkan semuanya sungguh berasal daripada hikmat Tuhan. Tuhan boleh menyentuh hati kami dan mengubahkan setiap kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, biarlah kami semua anak-anak-Mu belajar untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 yang demikian bunyinya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bacaan berikutnya dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 dan demikian. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon-pohon ara dan membuat jawab. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita menanggapi bacaan yang pertama dengan Mazmur 32 ayat 1 sampai 11 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau
Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima limpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang boleh beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat 11. Jemaat dipersilahkan. Inilah permulaan Injil Kristus. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di gunungan bait Allah.
lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita berdoa maupun perangan. Mari kita berdoa. Tiba saatnya, ya Tuhan Yesus Kristus, dalam peribadatan yang kami bangun pada pagi ini, kami akan belajar merenungkan dan menghuni kebenaran firman-Mu. Dari 3 bacaan yang telah kami baca tadi, kami mohon hikmat, Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk mampu memahami dan mengerti, serta Tuhan berikan kami kekuatan untuk melaksanakan. Terlebih kami yang memimpin perenungan sabda Tuhan ini, menyadari kami manusia yang bodoh, kami manusia yang tidak berpengalaman dan tidak berpengetahuan. Firman-Mu sungguh dalam dan suci. Kami mohon Tuhan sendiri yang memimpin hati dan pikiran kami, dan seluruh tubuh kami serahkan dalam kuasa. Kami tidak ingin menggunakan kekuatan kami manusia, tetapi kami menyerahkan dalam kuasa kebenaran firman dan di dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan belajar firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Judul dari perenungan sabda Tuhan pada pagi ini adalah berpulih dengan membangun ketaatan. Berpulih dengan membangun ketaatan. Sebelum saya menyampaikan perenungan sabda Tuhan, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa perenungan sabda Tuhan ini perenungan yang telah disusun dari Majelis Agung, dan saya mohon izin untuk memimpin perenungan sabda Tuhan, dan mohon maaf saya tidak bermaksud untuk mengkhotbahi panjenengan, karena saya dan panjenengan sama-sama manusia yang penuh kelemahan. Tetapi saya ingin mengkhotbahi diri saya sendiri. Kalaupun panjenengan mendengar, karena panjenengan punya telinga. Terima kasih.
renungan sabda Tuhan dengan didahului demikian. Pernahkah kita merasa hidup kita ini seperti sebuah rumah yang sedang kita bangun, namun pondasinya terasa rapuh? Kita sibuk menata setiap ruangan, setiap karier agar mendapatkan karier yang cemerlang, keluarga yang harmonis, hubungan yang hangat. Namun di tengah semua kesibukan itu, kita menyadari ada retakan-retakan kecil yang muncul di mana-mana. Kita tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kita terus saja menambah retakan itu dengan kesibukan kita, berharap semuanya akan baik-baik saja. Namun jauh di dalam lubuk hati kita menyadari bahwa rumah kita atau diri kita tidak kokoh. Kita terus mengulang kesalahan yang sama, terjebak dalam kebiasaan buruk yang merusak dan akhirnya kita merasa ini bukan hanya sebuah cerita, ini adalah kenyataan hidup. Kita dibesarkan dalam dunia yang seolah-olah menawarkan kebebasan yang tak terbatas. Kita sering mendengar ada istilah, ikuti kata hatimu, kata dirinya, tanpa pernah menjelaskan konsekuensinya. Setiap kita punya HP. Di layar ponsel kita bisa melihat YouTube dan sebagainya. Kita bisa melihat hidup orang lain tampaknya seperti sempurna, penuh tawa dan kebahagiaan. Tanpa sadar kita juga membandingkan diri kita. Kita merasa semakin kosong dan kehilangan. Pilihan-pilihan kecil yang tidak jujur pada diri sendiri perlahan-lahan meruntuhkan fondasi yang kita bangun. Kita mungkin sukses di mata orang, tetapi sesungguhnya di dalam batin kita tahu ada sesuatu yang rusak dan itu perlu diperbaiki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang terus-menerus mendefinisikan ulang apa arti keberhasilan dan apa arti kebahagiaan. Seringkali definisi itu membawa kita pada jalan yang jauh dari apa yang seharusnya. Kita merasa lelah karena terus-menerus memenuhi tuntutan, baik tuntutan dari orang lain maupun tuntutan dari keluarga ataupun tuntutan dari diri sendiri, yang membuat kita kehilangan kendali atas hidup kita. Akibatnya kita menjadi pasif, biarkan diri kita terbawa arus dan mengorbankan hal-hal yang paling berharga. Ini adalah momen di mana kita perlu berhenti dan bertanya, siapakah sebenarnya yang memimpin hidup kita? Apakah benar kita ini benar-benar bebas? Ataukah kita hanya menukar satu bentuk perbudakan dengan yang lain? Jemaat yang dikasihi Tuhan, masuk ke dalam isi dari permenungan sabda. Menjalani kenyataan hidup yang penuh dengan godaan seringkali membuat kita putus asa, hingga membuat kita memilih jalan pintas yang kita harapkan dapat mengubah kenyataan pahit itu.
seketika menjadi kenyataan yang manis dan membahagiakan. Sebagaimana yang dituliskan oleh Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 tentang kisah pencobaan Tuhan Yesus Kristus di padang gurun. Di tengah kondisinya yang lemah setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, siang dan malam, Yesus dihadapkan pada 3 pencobaan yang menargetkan kebutuhan dan identitasnya. Pencobaan pertama adalah supaya Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti. Ini melambangkan kebutuhan fisik, melambangkan materi, kebutuhan manusia di dunia ini. Pencobaan yang kedua adalah melompat dari bait Allah untuk membuktikan kekuasaannya. Pencobaan ini menyerang Yesus. Mempengaruhi Yesus supaya Yesus diakui oleh orang banyak, oleh masyarakat, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pencobaan yang kedua ini melambangkan setiap manusia ingin diakui, setiap orang ingin dihargai, bahkan setiap orang bangga kalau nama kita populer, kalau nama kita terkenal. Pencobaan yang ketiga adalah supaya Tuhan Yesus menyembah iblis untuk mendapatkan semua kerajaan di dunia. Pencobaan ini menyerang akan hasrat berkuasa. Pencobaan ini melambangkan setiap orang ingin berkuasa. Setiap kita ingin bisa memerintah orang lain. Melalui semua itu, Yesus menunjukkan bahwa ketaatannya bukanlah tindakan pasif, melainkan ketaatnya adalah ketaatan yang diperjuangkan dengan aktif, dan ketaatannya adalah ketaatan yang penuh dengan kesadaran. Tuhan Yesus mengalahkan setiap godaan-godaan tersebut dengan didasarkan pada sebuah jawaban yang memiliki kuasa. Tuhan Yesus selalu bilang, ada tertulis. Yang dimaksud ada tertulis di sini adalah ada hukum Allah yang tertulis di dalam kitab suci, dan itulah yang harus ditaati. Tindakan Tuhan Yesus ini menegaskan bahwa Dia memilih untuk tunduk pada otoritas dan kuasa firman Tuhan, bukan pada hasrat, keinginan atau logikanya sendiri. Setiap
Setiap ketaatan Yesus ini sangat kontras. Sikap ketaatan Tuhan Yesus ini sangat kontras, sangat berlawanan dengan apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian yang kita baca tadi. Di Taman Eden, Adam dan Hawa hidup dalam kelimpahan, tidak kekurangan suatu apapun, karena segala kebutuhannya sudah disiapkan oleh Allah. Adam dan Hawa tidak harus capek-capek bekerja keras, tidak harus bekerja mengeluarkan keringat, tidak harus berpikir dengan keras. Bahkan Adam dan Hawa tidak perlu sekolah. Semua masa depannya sudah dijamin. Adam dan Hawa tidak dalam kondisi yang lemah dan kelaparan. Tapi godaan yang datang pada mereka justru tidak menyerang pada kebutuhan fisik, kebutuhan kehidupan sehari-hari, kebutuhan manusia. Justru godaannya adalah keinginan untuk menjadi seperti itu, ingin menjadi seperti itu, yaitu tahu tentang yang baik dan tentang yang jahat. Ular tidak memaksa mereka. Ia hanya mengajukan pertanyaan, yang pertanyaannya itu meragukan kebenaran firman Tuhan dan membangkitkan suatu keinginan yang menarik di dalam hati mereka. Adam dan Hawa yang seharusnya menjaga dan memelihara Taman Eden dan menjaga diri mereka sendiri itu lupa. Dimulai dari Hawa, dimulai dari rasa terpikat, rasa tertarik, rasa penasaran, rasa ingin tahu. Hawa menanggapi godaan itu dan lupa bahwa konsekuensi dari memetik dan memakan buah itu, konsekuensinya adalah dosa dan terpisah. Jika ketaatan Adam dan Hawa adalah sebuah pilihan, maka seharusnya mereka tidak mencoba yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari dua kisah ini kita dapat melihat pola yang jelas bahwa godaan selalu datang untuk mematahkan ketaatan kita. Bisa melalui kekurangan, seperti keadaan Yesus di padang gurun dalam keadaan yang serba kurang karena kondisi lapar dan sebagainya. Bisa juga melalui kelimpahan, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19 menguatkan pola ini secara teologis.
yang menjelaskan bahwa oleh satu orang dosa masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa itu juga maut. Tindakan ketidaktaatan Adam telah merusak seluruh umat manusia, menciptakan sebuah kondisi universal di mana setiap kita cenderung tidak taat dan terjebak di dalam dosa. Kita mewarisi keruntuhan Adam ini. Kita mewarisi dosa Adam ini. Sehingga rumah Tuhan atau tubuh kita, hati kita ini pun menjadi rusak. Paulus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal dari kondisi. Jemaat yang dikasihi. Tetapi kabar baiknya, Paulus juga mengatakan bahwa oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran hidup, yaitu Kristus, yang adalah Adam yang baru. Kristus adalah Adam yang baru. Melalui ketaatan Kristus yang sempurna hingga mati di kayu salib, Kristus telah membatalkan efek dari ketidaktaatan Adam. Ketaatan Kristus tidak hanya mengembalikan kita ke posisi awal, tetapi juga memberikan kita karunia yang melimpah dan memberikan kita pembenaran. Kita tidak dipanggil untuk memulihkan diri kita sendiri dengan kekuatan kita, melainkan agar kita menerima anugerah, yaitu anugerah pemulihan, dan kita memulai membangun hidup baru yang didasarkan pada ketaatan pada firman, mengikuti teladan Kristus yang telah menang atas setiap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup dari perenungan sabda Tuhan, bahwa pada akhirnya kita kembali kepada pertanyaan di awal. Mengapa kita seringkali terjebak untuk terus dan terus mengulang kesalahan yang sama? Jawabannya terletak pada warisan ketidaktaatan yang telah merusak rumah Tuhan di dalam hidup. Kisah Adam dan Hawa serta penjelasan Paulus mengingatkan bahwa kita, kondisi kita sebagai manusia ini adalah kondisi yang rentan. Namun kisah pencobaan Tuhan Yesus Kristus padang gurun adalah sebuah pengharapan bagi kita bahwa pemulihan itu sangat mungkin terjadi, dan pemulihan itu harus diperjuangkan dan harus terus-menerus dibangun di atas dasar firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka marilah di momen kita pada peringatan Paskah ini, kita kembali mendasarkan hidup kita pada firman Tuhan, memilih untuk hidup senantiasa berserah pada Tuhan, dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, penuh keraguan, dan tidak mampu kita ini hidup sempurna. Maka marilah kita senantiasa menyadari kita harus senantiasa mengakui segala kesalahan kita dalam hubungan kita secara pribadi
dengan Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan kita, terlebih menguatkan saya, dan memberikan kita pengharapan, menguatkan kita untuk senantiasa bersama Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Amin. Marilah kita mengambil saat. Amin. Pengakuan iman rasul. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini kita saatnya bagi kita bersama seluruh umat percaya dari segala bangsa dan juga dari segala jamaah untuk kembali mengungkapkan iman percaya kita melalui pengingkaran iman rasul. Untuk itu saya undang jemaat untuk berdiri. Pengakuan iman rasul. Aku percaya Jemaat, marilah kita berdoa dan kita menaikkan doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan doa. Mari kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami telah belajar tentang firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami renungkan tadi Tuhan meteraikan di dalam hati kami. Tuhan kalungkan di dalam leher kami dan menyatu di dalam jiwa kami. Berikan kami kekuatan dan semangat untuk merealisasikan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari. Kami mendoakan kepada bangsa dan negara kami, pemerintah kami Indonesia. Berikanlah roh hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, dari Presiden Bapak Prabowo hingga yang terendah, supaya segala kebijakan, keputusan yang diambil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan kepentingan masyarakat. Kami berdoa untuk pemulihan bagi gereja kami GKJ. Tuhan berkati segala pelayanan yang dilaksanakan, program-program kegiatan yang diprogramkan, dilaksanakan dari majelis agung, majelis daerah, majelis jemaat, hingga kelompok. Kiranya hanya kemuliaan bagi nama Tuhan dari setiap kegiatan yang kami laksanakan. Kami berdoa untuk para pelayan, baik penatua, penyaker, pelayan anak, komisi-komisi, badan pembantu, solider organis, ketua kelompok, dan para warga dan jemaat. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kecukupan,
Tuhan memberikan keberhasilan dalam mereka, dalam pekerjaan, di rumah tangganya, dalam sekolahnya, studinya, kariernya. Tuhan berkati sehingga semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi mereka, keluarga, bagi gereja dan sesama. Kami berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat yang sakit dan yang lanjut usia. Kami percayakan mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi yang dalam perawatan, Tuhan memberkati segala perawatan yang sedang dilaksanakan. Dokter, para medis, segala obat yang dikonsumsinya, keluarganya, Tuhan memberikan penghiburan, semangat, dan kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gedung baru yang direncanakan gereja kami GKJ Jemaat Anjir. Tuhan memberkati para panitia di dalam mencari pendanaan dan sebagainya. Berikan roh hikmat dan kebijaksanaan. Berkati kami, para warga jemaat, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk realisasinya gedung kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk masa Raya Paskah, di mana kami masuk dalam masa-masa ini. Kami boleh senantiasa menghayati masa Raya Paskah ini dengan senantiasa hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam pengakuan kami manusia yang lemah, dan senantiasa mengandalkan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengaku dan menyadari bahwa doa kami jauh dari sempurna, maka kami sempurnakan di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan pada kami. Doa Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Kami mengakui apa yang salah, janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur. Rasa rela memberi dengan suka hati menjadi bukti rasa syukur kita atas kasih dan pemeliharaan Kristus. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita berjuang pada minggu pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Bapak Ibu, persembahan kita pada pagi hari ini sambil diiringi dengan menyanyi lagu Lebih Dari Pemenang. Dari
itu kami persilakan kami berdiri dan berdoa bersama. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dan surga, terima kasih Tuhan atas berkat. Terimalah persembahan syukur kami ini, kiranya dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan pelayanan di jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Seluruh warga jemaat yang berkenan untuk bergabung dalam persekutuan PKKM pada hari Jumat 27 Februari pukul 6 sore bertempat di GKJP Kepanjen. Yang kedua, Raker KPKD. Raker KPK daerah dilaksanakan di GKJP Bangelan pada hari Minggu 22 Februari 2026. Mengundang ketua dan sekretaris KPK jemaat. Yang ketiga, Raker KPART. Raker KPART dilaksanakan di GKJW Kedung Kandang pada hari Minggu 22 Februari 2026, mengundang 2 orang pamong pratama. Yang keempat, Raker Kaum Daerah. Raker Kaum dilaksanakan di GKJW Malang pada hari Minggu 22 Februari 2026, mengundang ketua dan sekretaris kaum jemaat dan 1 orang dari calon jemaat. Dan yang terakhir adalah pengumuman untuk kelompok Markus adalah bahwa patuan di kelompok Markus diajukan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 jam 6 sore di tempat Uberu Kebon Kopi. Atur nuwun. Oh iya, ada tambahan dari kelompok Yohanes yang sedianya hari Rabu dilaksanakan pada hari Sabtu jam 6 sore bertempat di Bu Eni Purwanti, Jalan Adi Setia, Kepanjen. Matur nuwun. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita masuk dalam pengukusan dan kita lakukan secara litani. Tuhan mengutusmu terus berkarya di tengah bumi. Jadilah di dunia sebagai pribadi yang setia, selalu berkarya merawat semesta. Terpujilah Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kita pujikan memandang salib-Mu, ayat 1 dan 2.
Kiranya Allah Sang Pencipta menempatkanmu di sudut-sudut kecil ruang kehidupan untuk merawat seluruh ciptaan. Kiranya Kristus Sang Gembala Agung menemani siaramu, diri dan badanmu, agar tiap langkah juangmu selalu memuliakan nama-Mu. Kiranya roh cinta kasih yang tak pernah menyesal telah mengasihi dunia, mengubah kata, karya, dan karsa-Mu menjadi tanda-tanda rahmat bagi alam semesta. Kiranya Allah yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama kita kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil saat duduk. Amin. Selamat hari Minggu.